Baliho makan korban baliho. Tuh. Baliho berukuran hampir 3 meter ini roboh Senin siang. Baliho roboh menimpa 2 wanita yang berboncengan motor saat melintas dari arah Cakung menuju Duren Sawit di Jalan Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. Kedua korban terluka di tangan setelah sempat terpental dari sepeda motor. Korban ditolong warga dilarikan ke rumah sakit. Luka nggak? Pengendaranya ada yang luka, sekitar 1 orang atau yang satu lagi terpental. Yang terpental itu pengemudinya apa yang diboncengin? Yang digoncengin terpental. Usai kejadian, baliho langsung dipinggirkan warga agar tidak menghalangi jalan. Akibat kejadian, jalan di lokasi sempat macet. Diduga baliho ambruk tertiup angin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran bengkel pengecatan yang juga mes karyawan di Sidoarjo, Jawa Timur menewaskan seorang pekerja. Korban yang sedang sakit tak bisa menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, Senin sore. Api pertama kali diketahui sejumlah pekerja bengkel berawal dari salah satu ruangan di mes karyawan. Sejumlah pekerja berupaya memadamkan api, namun akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar, menyebar ke semua sisi bangunan. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, berhasil menguasai api 1 jam kemudian. Naas, seorang pekerja yang telah lanjut usia dan diketahui tengah sakit, ditemukan meninggal dunia di antara puing bangunan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Tahu-tahunya ada kepulan asap di depan. Pak, gimana Pak? Ada korban nih Pak ya? Yang satu. Ya itu tadi yang tidur sakit, keadaan sakit. Api sudah menjalar keras, tidak berani. Pegawai atau warga membantu masuk tidak berani kan sudah. Petugas mengamankan lokasi dan mengevakuasi jenazah korban untuk divisum. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Salah injak pedal rem, 2 mobil minibus terperosok ke kali banjir Kanal Barat di Palmerah, Jakarta Barat dini hari tadi. Evakuasi berlangsung dramatis mengerahkan alat berat. 2 mobil minibus ini terperosok ke kali banjir Kanal Barat sedalam 6 meter di pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas yang datang sempat kesulitan mengevakuasi kedua kendaraan. Evakuasi kedua mobil ini dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Kejadian berawal saat sang pengemudi akan memarkirkan kendaraannya secara paralel. Namun saat akan mundur dan melakukan pengereman, pengemudi justru menginjak pedal gas dan menabrak kendaraan lain yang berada di belakangnya hingga tercebur ke kali. Banyak kemungkinan lalai atau bagaimana yang aturan injek rem malah injek seperti itu. Jadi kesodolah mobil yang belakang ada pagar dari BRC, ternyata terdorong sampai jebol sampai rusak. Tak ada korban dalam kejadian ini, kedua mobil pun berhasil dievakuasi. Kasus ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Ghani melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga menyaksikan prarekonstruksi pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Karawang, Jawa Barat. Sang istri yang memiliki pria idaman lain menyewa pembunuh bayaran demi menguasai harta suaminya. Ratusan warga yang memadati lokasi prarekonstruksi istri bunuh suami di Karawang, Jawa Barat, histeris meneriaki pelaku berinisial PD, adik ipar korban yang tiba di lokasi. Pelaku berinisial PD dan RZ, eksekutor pembunuhan yang dibayar istri korban. Sebagai otak pembunuhan, melakukan adegan mulai dari memancing korban datang ke lokasi pembunuhan dengan cara menelepon korban, meminta bantuan karena motor pelaku mogok. Dalam prarekonstruksi terungkap, korban sempat melawan, membuat RZ kewalahan dan meminta tolong PD, adik ipar korban. Hingga PD mengeluarkan senjata tajam. Ya, kita tadi ada sekitar 15 adegan peragaan yang kita laksanakan pada sore hari ini, di mana pada saat pelaku menelpon korban, meminta untuk menjemput di lokasi
lokasi di mana tempat kejadian. Usai membunuh korban, kedua pelaku kabur ke Kecamatan Pangkalan Lozi untuk membeli kopi dan memberikan kabar kepada tersangka OC, istri korban yang menjadi otak pembunuhan. RZ juga meminta uang sisa pembayaran usai membunuh korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan dan perkosaan terhadap seorang mahasiswi yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui jalannya rekonstruksi, kami sudah terhubung dengan Kompol Yandri Mono, Kanit 5 Subjatanras Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Pak Yandri Mono. Bisa dijelaskan proses rekonstruksi apa saat ini yang sedang berlangsung di sana? Ya, dapat kami jelaskan, Mas Yanka, bahwasanya gabungan tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama rekan-rekan dari Polsek dan juga Polres Depok melakukan kegiatan rekonstruksi ya, di TKP tempat terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan dan juga pemerkosaan. Ada kurang lebih 45 personel yang dilibatkan untuk melakukan rekonstruksi sekaligus juga pengamanan. Ya. Rencana awal dari rekan-rekan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya akan melaksanakan kurang lebih 25 adegan. Namun dalam pelaksanaannya karena ada perbedaan atau penambahan adegan yang terjadi pada saat rekonstruksi, maka total adegan yang kemudian berhasil kita laksanakan sebanyak 30. Jadi ada penambahan 5 adegan. Ya, Pak Yandri, apa ancaman hukuman yang akan disangkakan ke pelaku atas perbuatannya? Saat ini penyidik menggunakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dan juga 285 ya, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan terkait 2 kasus pemerkosaan ini yang juga diduga dilakukan oleh pelaku, Pak? Kami dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan unit PPA di Polresta Depok dan kita akan melakukan penyelidikan dan juga penyidikan bersama terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan di Polres Depok tersebut. Baik, terima kasih. Kompol Yandri Mono, Kanit 5 Subjatanras Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama seputar iNews Siang RCTI. Sama-sama Mas Rianka. Ya baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi kembali menggelar olah TKP di lokasi tembok SPBU yang roboh di Tebet, Jakarta Selatan yang menewaskan 3 orang satu keluarga. Hasil olah TKP, petugas membawa material bangunan tembok untuk dilakukan uji laboratorium. Puslap Mabes Polri bersama Polsek Tebet kembali melakukan olah TKP lanjutan di lokasi tembok rubuh SPBU yang menewaskan 3 orang satu keluarga di kawasan Tebet. Olah TKP lanjutan ini petugas melakukan pengukuran mulai dari panjang, lebar, hingga ketebalan tembok yang ambruk. Petugas pun membawa material bangunan tembok untuk dilakukan uji laboratorium guna mengetahui dugaan kesalahan konstruksi tembok. Saksi menyebut tembok sudah dalam kondisi miring sebelum roboh dan menimpa para korban. Ya, ini masih kami dalami. Ada beberapa saksi yang memberikan informasi seperti itu di TKP, tapi informasi-informasi tersebut tentunya masih harus kami dalami. Nah, pemeriksaan akan kami mulai dari sore hari ini. Tembok setinggi 7 meter di SPBU Tebet Barat dalam 2 Jakarta Selatan Minggu siang roboh menimpa warung makan di belakang tembok. Akibatnya 4 orang satu keluarga menjadi korban tertimpa, 3 diantaranya meninggal dunia. Pemirsa, ratusan siswa sebuah SMK di Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa menolak pemecatan kepala sekolah. Mereka berdalih pemecatan kepala sekolah dilakukan sepihak oleh yayasan. Membawa beragam poster, ratusan siswa SMK Manahijul Huda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa. Mereka menolak penggantian Mas Rukan sebagai kepala sekolah yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh pihak yayasan. Tanya siswa, sejumlah wali murid juga ikut dalam unjuk rasa ini. Menurut Ketua OSIS SMK Manahijul Huda, unjuk rasa dilakukan secara spontanitas, menolak penunjukan kepala sekolah baru karena masa tugas kepala sekolah lama belum berakhir.
mengetahui bahwa kami menolak Kepsek baru. Kami tetap ingin pada Pak Rukan karena masa Pak Rukan itu belum habis. Ini adalah pelengseran sepihak, ibaratnya begitu. Dan ini gantian kepala sekolah secara dadaan, dan semua guru, semua murid semua guru itu tidak ada yang mau mengajar. Akhirnya murid-murid juga mau belajar. Sementara pihak yayasan membantah jika kepala sekolah lama diberhentikan sebelum masa tugasnya selesai. Kepala sekolah sudah bertugas selama 3 periode dan sudah waktunya diganti. Pak Rukan itu kan sudah 3 kali periode, artinya sudah 12 tahun, itu habisnya 2023. Nah, Pak Rukan berarti mulai 2023 sampai sekarang ini bulan apa, Januari, ini beliau menduduki jabatan itu tanpa SK, Pak itu. Pihak yayasan menambahkan dalam waktu dekat akan dilakukan proses serah terima jabatan kepala sekolah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazardus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bulan honor sebagai petugas kebersihan tak kunjung dibayarkan. Seorang emak-emak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara mengamuk. Emak-emak tersebut meminta pihak puskesmas tempatnya bekerja segera membayar honornya. Video amatir merekam Mbak Uma yang mengamuk di Puskesmas Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mbak Uma membanting tempat sampah hingga pecah berkeping-keping. Video Mbak Uma mengamuk ini pun viral. Mbak Uma yang bekerja sebagai petugas kebersihan Puskesmas tersebut meluapkan emosinya karena honor selama 5 bulan sebesar Rp1.500.000 tak kunjung dibayarkan dengan alasan pihak Puskesmas tidak memiliki uang. Sehari pasca Mbak Uma mengamuk, pihak Puskesmas akhirnya membayarkan honornya. Meski honornya sudah dibayar, menurut Mbak Uma masih ada tunggakan honor sebelumnya yang belum dibayar hingga saat ini. Komennya membersihkan juga di sini katanya, 300 saya kasih mau katanya gajimu. Terus dia bilang itu, Pak katanya, saya panggil itu ibu katanya. Karena dulu katanya di bodoh-bodoh juga katanya tidak dikasih gajinya juga. Pihak Puskesmas Lohia belum bersedia memberikan keterangan terkait tunggakan honor petugas kebersihan. Pihak Puskesmas justru melaporkan penyebar video petugas kebersihan mengamuk ke polisi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita yang melahirkan di musola di Depok, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku meninggalkan bayinya di bawah tangga musola dengan dalih tak memiliki biaya untuk merawat. Kondisi bayi yang lahir prematur dirawat di RS Bayangkara Brimob Kelapa II. Ibu berinisial A, 38 tahun, warga Bogor ini ditangkap polisi. Pelaku merupakan ibu yang pekan lalu terekam CCTV melahirkan bayinya seorang diri di musola di Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan meninggalkan bayinya. Pelaku nekat meninggalkan bayi yang baru dilahirkan karena ketiadaan biaya persalinan dan tak mampu merawat bayinya. Salah satu motif daripada pelaku membuang bayi ini karena alasan ekonomi, tidak ada biaya untuk melakukan persalinan. Namun setelah kami melakukan interogasi awal bahwasanya pelaku ini sudah punya 2 anak. Ini adalah anak yang ketiga. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 hingga 6 tahun penjara. Saat ini bayi malang tersebut dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan lalu warga Cilegon, Banten dikejutkan dengan asap polusi pabrik yang membuat warga mual dan muntah. Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Cilegon menemukan bocornya kimia dari pipa air yang terhirup warga masih berada di bawah baku mutu. Asap pekat menutupi langit 3 kecamatan di kota Cilegon, Banten Sabtu pagi akibat gangguan pembakaran gas cerobong atau flare stack di pabrik kimia milik PT Chandra Asri. Selain asap pekat, warga juga mengeluhkan bau menyengat mengakibatkan warga mual, pusing dan muntah-muntah. Korban dievakuasi dan dirawat ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit.
Kondisi ini membuat panik warga terdampak, bahkan aktivitas sekolah diliburkan dan puskesmas turun tangan membagikan masker untuk warga. Bau gas kimia menyengat dirasakan hampir seluruh masyarakat Kota Cilegon dan sebagian Kabupaten Serang berasal dari gas hidrokarbon. Usai kejadian, PT Chandra Asri mengakui adanya gangguan alat sehingga menimbulkan pembakaran gas cerobong atau flare stack, meminta maaf kepada warga. Dari hasil pengujian melalui parameter gas Dinas Lingkungan Hidup, bocornya kimia dari pipa air yang terhirup warga masih di bawah baku mutu. Data untuk udara ambien area Chandra Asri, 1. Sulfur dioksida SO2 untuk hasil 138, kita pakai baku mutu 150. Meski masih di bawah baku mutu, namun hingga kini bau menyengat masih dikeluhkan warga. Intinya itu. Tapi di lapangan masih ada bau menyengat di... itu kan case-nya bukan di LH gitu, di tempat yang lain, di dinas yang lain. Maksudnya seperti itu. Semua di bawah baku mutu gitu ya Pak? Apa? Tadi hasil pemeriksaan semua di bawah baku mutu gitu. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ya, semuanya bersama-sama kan seperti itu. Ya. Akibat insiden kegagalan industri, bocornya kimia dari pipa air terhirup warga hingga radius 15 km. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Setelah menikmati sajian angkringan, Ganjar juga berdialog dengan warga. Capres Ganjar Pranowo berbaur bersama warga mampir di angkringan di Desa Ponjol, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sembari menyapa warga, Ganjar menyempatkan diri minum wedang jahe. Ganjar pun berdialog dengan warga. Usai berdialog, mantan Gubernur Jawa Tengah ini ternyata tidak langsung pulang. Ganjar ingin menginap di rumah warga di sekitar tempat angkringan. Ganjar senang bisa berdialog dengan warga ditemani aneka makanan khas Gunung Kidul seperti pulit tempe bacem, kacang, jagung, dan aneka jajanan pasar. Ganjar sempat membandingkan rumah tempat menginapnya dengan kondisi rumahnya sewaktu kecil. Dibandingkan rumah saya waktu kecil bagus ini. Bersih, mandinya bersih, bagus ya. Kayu, waduh. Ventilasinya sebar itu. Wakilan dan istrinya terkejut bercampur senang rumah mereka disinggahi calon presiden. Dikunjungi Pak Ganjar ini. Senang sekali, alhamdulillah buat cerita anak cucu. Menyangka nggak Bu untuk? Enggak menyangka. Usai menginap di rumah warga, Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di tempat lain. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Putra Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Ziden Alam, berbaur dengan kaum muda di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara putra Capres Anies Baswedan, Mikhail dan Rahma Sarifah menjajal pembuatan batik tulis. Sisi jalanan mulai beraksi, seiringlah aku kehilanganmu. Alam Ganjar menyanyikan lagu Katon Bagaskara yang berjudul Yogyakarta. Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini diminta untuk menghibur ratusan kaum milenial di kafe di Kota Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Selain bersilaturahmi, sebelumnya Alam Ganjar sempat berdiskusi dan menampung curhatan anak muda Kulon Progo, mulai dari pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Tak sedikit peserta diskusi yang berebut foto bersama Alam. Itu sebenarnya tinggal butuh beberapa pemantikan saja. Dari anak muda itu udah ada potensi, tinggal butuh pemantik, kita berfasilitas. Kalau misalkan kita bicara soal pemuda, itu biasanya kita bicara dalam lingkup kreativitas. Oleh karena itu perlu ada fasilitas konkret yang terintegrasi menjadi satu, di mana anak muda itu nggak bingung lagi kalau mau berekspresi, berkreasi, dan menangkap informasi.
Sementara itu, Mikhail Baswedan, putra Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dan Rahma Arifah, putri dari Cawapres Muhaimin Iskandar, belajar membatik di Sanggar Sembung Batik Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kedatangan Mikhail dan Rahma Arifah ini juga untuk berdialog dengan pelaku UMKM. Batik yang mereka buat akan dijadikan hadiah bagi sang ayah dan diharapkan bisa dikenakan saat debat ke-5 4 Februari mendatang. Kalau harapannya tetap didorong terus ya untuk perkembangannya dan juga dijaga budayanya. Karena ya ini adalah khas Indonesia. Ini adalah kebanggaan Indonesia juga. Jadi kita harus pertahankan ini. Kunjungan ini merupakan rangkaian kampanye Tim Amin dengan sasaran kaum Gen Z Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabur usai mendapat pulsa Rp1 juta, seorang pria di Bogor, Jawa Barat nyaris diamuk massa. Sementara seorang wanita di Cianjur jadi korban penipuan 2 pria. Pelaku menukar kartu ATM korban lalu menguras uang korban. Pria ini nyaris diamuk massa karena diduga melakukan penipuan pembelian pulsa telepon di Jalan Raya Parung Banteng, Katulampa, Bogor. Setelah menerima pulsa senilai Rp1 juta, pria ini kabur menaiki motor. Warga yang mendengar pemilik counter ponsel meneriaki maling beramai-ramai menangkap pelaku dan menyerahkan kepada polisi. Penipuan dengan modus tukar kartu ATM terekam CCTV. 2 orang pelaku berbagi peran berpura-pura membantu korban yang kesulitan mengambil uang di mesin ATM SPBU Panembong, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku kemudian menukar kartu ATM milik korban, lalu menguras uang yang tersimpan di dalam rekening korban. Polisi masih mengejar kedua pelaku. Dari Cianjur dan Bogor, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo untuk diwujudkan dalam perjuangannya pada pemilu 2024. Partai bernomor urut 16 ini akan memberdayakan masyarakat melalui berbagai programnya untuk membentuk kemandirian. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, disambut antusias warga desa Kalitengah, Tanggul Angin, Sidoarjo. Angela hadir menyapa masyarakat dalam kegiatan bazar murah minyak goreng yang digelar Partai Perindo. Di hadapan warga, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi. Senang sekali, Pak. Senangnya kenapa, Bu? Murah, Bu ya? Harapannya apa, Bu? Harapannya yang keras kayaknya semua. Gitu, Bu ya? Semoga Bu Angela jadi, Bu ya? Semoga sukses. Dan kami ingin hadir secara konkret membantu mereka dalam kondisi hari ini. Dan tidak hanya berhenti di sini, yang kami harapkan ke depannya kami bisa memberikan kail-kail sebetulnya supaya mereka bisa terus mandiri secara ekonomi, tidak untuk hari ini aja, tapi terus sampai ke masa yang mendatang. Dalam kegiatan ini, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan posisi Partai Perindo serta dirinya sebagai caleg DPR RI di surat suara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Jepang Rabu esok akan melakoni laga penentuan di fase grup D Piala Asia untuk bisa menembus babak 16 besar. Laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya, Rianka Dizayani Putra, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Timnas Indonesia harus berlatih demi melakoni laga hidup mati menghadapi Jepang di fase grup D Rabu sore besok. Pelatih Sintayong kembali meminta pasukannya bermain impresif seperti saat menghadapi Vietnam. Sintayong diprediksi akan mempertahankan komposisi pemain sama seperti saat memenangkan laga di pertandingan kedua melawan Vietnam. Dalam racikannya, Sin akan kembali menggunakan formasi 3-4-2-1.